Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'asyahu bil haqqi bi iznihi sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin mahbuban jami'al khalqi rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mu'minin. Ittaqullah faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, dengan segala kemampuan yang kita miliki, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkah kasih sayang Allah sehingga kita dapat bermunajat duduk bersama dalam mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada khutbah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul 5 amalan yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurri fala kasifalahu illahu wa iyuridka bi khairi fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yunus. Tidak ada yang lebih penting dari hidup ini selain dekat dengan Allah pencipta kita, pemilik diri kita, yang menggenggam langit dan bumi dan berikut segala urusan kita. Jika kita dekat dengan Allah dan diridhoi oleh Allah, maka segala urusan kita akan diurai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya bukan masalah yang kita hadapi berat atau ringan, tetapi Allah menolong kita tidak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah kecil akan terasa berat jika tidak melibatkan Allah, tetapi masalah berat akan menjadi ringan jika melibatkan Allah. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan izin Allah. Kita ditimpa gelisah, tidak ada yang bisa menenangkan selain Allah yang membolak-balikkan hati. Kita ditimpa sakit, tidak ada yang kuasa dapat menyembuhkan selain Allah. Terjadi mudarat karena izin Allah, hilangnya mudarat dengan keridhaan Allah. Oleh karena itulah, takutlah jika kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali saat menghadapi masalah, kita sibuk dengan selain Allah, sibuk mencari solusi sendiri, sibuk ikhtiar, sibuk meminta bantuan sana, kita lupa melibatkan Allah. Setidaknya ketika kita mendapatkan musibah, seharusnya mengingat Allah dengan mengucapkan beberapa kalimat yang diajarkan dalam Al-Quran. Allazina iza asabatuhum musibah
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Jadi yakinlah bahwa penolong itu satu, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya selalu ada jalan dari setiap masalah yang dihadapinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya, seperti keperluan lahir, keperluan batin, keperluan intelektual, dan lain-lain. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan dan akan memenuhi kebutuhan layaknya Allah menciptakan paru-paru dalam tubuh kita yang membutuhkan udara. Allah menciptakan udara untuk dihirup oleh kita secara gratis. Beberapa cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 5 amalan utama. Yang pertama, sabar dan perbaiki solat. Selalu berusaha solat tepat waktu, berjamaah di masjid, dan usahakan melakukan ibadah solat sunnah lainnya seperti tahajud. Makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. Jika kita ingin memperbaiki suatu urusan, maka hal utama yang harus kita perbaiki ialah solat. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Membaca satu huruf dalam Al-Quran seperti meletakkan satu kebaikan yang dikali oleh Allah 10 pahala kebaikannya. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka kemungkinan akan banyak keajaiban dalam hidup kita. Yang ketiga, perbanyakkanlah bersolawat. Semakin sering mengucapkan solawat, maka akan semakin sering mengingat Rasulullah, sebab akan ingat kepada perjuangan Rasulullah, pengorbanan beliau, ingat kepada kemuliaan akhlak beliau, ingat kecintaan beliau kepada kita umatnya. Semakin sering bersolawat, maka akan semakin sering kebaikan yang tercurahkan kepada kita. Dan yang keempat, perbanyak istighfar. Barang siapa yang terus-menerus melazimkan istighfar, memohon ampunan kepada Allah, baginya dilapangkan dari kesempitan. Allah akan memberi jalan keluar dari setiap persoalannya, dan Allah datangkan rezeki yang tidak terduga-duga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia tanpa dosa, setiap harinya beristighfar sampai 100 kali. Lantas bagaimana dengan kita yang bergelimang dosa? Setiap dosa adalah kegelapan, setiap dosa adalah kegelisahan, setiap dosa adalah penjara yang membuat takut diketahui orang lain. Semakin banyak dosa, semakin gelap kehidupan kita. Yang kelima, perbanyakkanlah sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Dengan bersedekah maka kebaikan akan kembali kepada kita. Kita harus bisa melakukan sedekah sekecil apapun itu, seperti ilmu, tenaga, ataupun dengan harta, sebab di dalamnya mengandung kebaikan yang berlimpah. Allah melihat setiap perbuatan kita, dan Allah teliti. Kepintaran seseorang tidak akan berfungsi tanpa seizin Allah, dan kekuasaan akan hilang jika Allah tidak ridho. Semoga kita dapat mengaplikasikan amalan-amalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.